Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Santriwati ittiba' yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lanjutkan pelajaran kita dalam bahasa Arab, yaitu melanjutkan pelajaran Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, pelajaran yang ke-16 ini. Coba antum lihat halaman 92. Di situ ada tamarin, yang mana di atasnya ada hiwar di antara Al-Mudarris dan Muhammad, baina Al-Mudarris Muhammad wa qad qara'na, dan kita sudah membacanya. Lihat di sini dia bawahnya ada tamarin. Ta'ammal al-amsil atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Di sana nomor 1 ada al-mufrad hadza, ya. Nomor 1 yang alif. Yang alif di sana dibagi menjadi 2, al-mufrad dan al-jam'u. Apa arti al-mufrad? Yaitu yang satu, ya. Yang satu. Coba lihat, hadza talibun jadidun. Ini adalah siswa baru, ya. Berarti di sini menunjukkan satu, ya, satu siswa. Maka pakainya hadza karena ini satu. Huwa min Belgika, dia dari Belgia, ya. Kemudian untuk yang jamak, lihat haula, kita memakai kata tunjuk haula. Untuk yang dekat ini, ya, haula tullabun jududun, mereka itu adalah siswa-siswa baru. Jadi yang pertama tadi mufrad talibun pakai hadza, yang kedua jamak maka memakainya haulai. Nah, ini adalah untuk yang berakal. Talibun dan tullabun adalah yang berakal. Baik, untuk yang ba al-mufradnya terbagi menjadi 2 juga, al-mufrad dan al-jam'u. Al-mufradnya hadza kitabun jadidun, ini adalah buku yang baru. Huwa min Belgika, dia dari Belgia. Untuk jamaknya hadhihi kutubun jadidatun, ini adalah buku baru. Hiya min Belgika, dia dari Belgia. Lihat. Nah, yang untuk ba ini adalah contoh untuk benda yang tidak berakal, yaitu buku. Apa perbedaannya di sana? Perbedaannya antara alif dan ba adalah ketika dalam bentuk jamak, yaitu kalau misalnya benda itu berakal dan dalam bentuk jamak, contohnya tulabun, maka pakainya haulai. Nah, coba lihat yang ba. Jika misalnya benda itu adalah tidak berakal, seperti kutubun, buku-buku, maka pakainya hadhihi, bukan haulai, tapi memakai hadhihi, berubah menjadi muannats. Saya akan terangkan di papan tulis. Baik, dulu kita pernah belajar tentang isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kita juga belajar bahwasanya kata tunjuk untuk benda yang dekat memakai hadza, ya, memakai hadza untuk yang dekat. Ini berarti lil qarib, dekat, ya, dekat. Dan juga hadza ini digunakan untuk menunjuk yang muzakkar, yang laki-laki, ya. Kemudian hadza juga digunakan untuk menunjuk benda yang satu, mufradun, ya. Dan juga digunakan untuk menunjuk benda yang aqilun wa ghairu aqilin, benda yang berakal dan juga benda yang tidak berakal. Jadi contohnya misalnya, ya,
yang tadi disebutkan di buku, hadza talibun jadidun. Jadi ini adalah siswa baru. Maka betul ya kaidahnya, hadza di sini menunjuk yang dekat, ini adalah yang muzakkar, ini adalah satu, dan ini adalah yang berakal. Untuk yang tidak berakal contohnya kitabun. Tadi apa? Kita di buku tadi kitabun. Hadza kitabun jadidun. Baik. Baik, sampai sini ya. Nah, kemudian sekarang ini kan mufrad. Nah, sekarang mufrad ini diubah menjadi jamak. Ya, bukan mufrad lagi, tapi sekarang bentuknya jamak, jam'un. Maka apakah masih pakai hadza dan ini hadza? Tidak. Jika jamak, ya, maka untuk yang berakal, yang akil, itu memakai haulai, haulai seperti di sini talibun. Jika dia menjadi jamak tulabun, maka makanya di sini adalah haula itu labun jududun. Paham? Kemudian kalau misalnya tidak berakal, ghairu aqil, maka makanya hadhihi berubah menjadi hadhihi. Maka di sini hadhihi kutubun. Jadi datun. Lihat di sini jamak ya. Tapi di sini yang berakal dan ini tidak berakal. Yang tidak berakal memakai hadhihi, yang berakal memakai haulai. Fahim tuh. Nah, sekarang sampai sini ini perbedaannya ya. Jika misalnya kita mau menunjuk sesuatu yang dekat ya dan muzakkar ya, dan itu berakal banyak ya, maka pakainya haulai. Jika kita ingin menunjuk sesuatu yang dekat kemudian dia muzakkar tapi dia jamak dan tidak berakal, banyak dan tidak berakal, maka pakainya hadhihi. Taib. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna, coba lihat halaman selanjutnya, halaman 93. Di situ ada nomor 2 latihan. Coba antuna lihat, hawil, ubahlah. Sini. Hawil al-mubtada. Ya. Mubtada itu adalah kalimat yang pertama. Hawil al-mubtada, ubahlah kata yang pertama, fi kullin minal jumalil atiyati, di setiap kalimat-kalimat berikut ini menjadi jamak. Contohnya tadi di sini adalah hadza baitun. Baitun kan satu. Maka tadi jika misalnya satu, kita menunjuknya memakai hadza. Tapi kalau misalnya baitunnya berubah menjadi buyut jamak, maka kita pakainya hadhihi. Kenapa pakai hadhihi bukan pakai haulai? Karena buyutun artinya rumah dan rumah tidak berakal. Maka dari nomor 1 sampai nomor 19 antuna ubah ya. Hadzanya ubah menjadi hadhihi ya, mudah ya. Dan juga tinggal memasukkan kata nujumun saja. Dan jangan lupa Ustaz minta antuna terjemahkan ya. Antuna tulis di sini terjemahannya. Ya, jika misalnya antuna mau mudah, kerjakan di buku ini, baru kemudian foto dan kirim ke WhatsApp supaya tidak menulis ulang di buku tulis ya. Terjemahkan saya di sini najmun artinya bintang misalnya ya. Dan terus ya seterusnya sampai nomor 19 antuna kerjakan. Ya, seperti yang Ustaz arahkan tadi. Kemudian di halaman selanjutnya nomor 9, halaman 94 nomor 3. Situ juga ada asyir ilal asma'i al-atiyati ya. Tunjuklah pada
kata-kata berikut ini bismi isyaratin dengan kata tunjuk munasib yang sesuai lil qarib, ya, untuk yang dekat. Hadza, hadhihi, dan haula'i. Antuna isikan tempat kosongnya dengan hadza, hadhihi, dan haula'i menggunakan kaidah yang sudah kita pelajari. Coba lihat ya, apakah benda ini adalah, lihat dulu apakah benda ini adalah muzakkar atau muannats, berakal atau tidak berakal, ya, jamak atau tidak jamak. Perhatikan contohnya, misalnya nomor 1 rojulun, ya, apakah jawabannya hadza, hadhihi, atau haula'i? Kita harus mengetahui rojulun itu muzakkar apa muannats. Ternyata rojulun adalah muzakkar, artinya laki-laki, maka jawabannya adalah hadza, bukan hadhihi, karena hadhihi untuk perempuan, dan juga bukan haula'i, karena haula'i untuk banyak, dan rojulun hanya satu, dan seterusnya sampai nomor ke-17. Kemudian yang nomor 4 juga sama. Sama. Asyir ilal asmal atiyah, tunjuklah kepada nama-nama berikut ini bismi isyaratin munasibin, dengan kata tunjuk yang sesuai, lil ba'id, untuk yang jauh, ya, pakai zalika, tilka, atau ulaika. Sebelumnya Ustaz mau terangkan juga, ya, aslinya sama saja kaidahnya dengan yang hadza di sini, tapi Ustaz akan menjelaskan untuk yang jauh, ya, untuk kata tunjuk yang jauh. Taib akhwati fillah, ya, ada juga, kita juga pernah belajar kata tunjuk untuk yang jauh. Kata tunjuk untuk yang jauh memakai apa? Memakai zalika. Memakai zalika. Maka zalika di sini adalah kata tunjuk lil ba'id, untuk yang jauh, lil ba'idi, untuk yang jauh, dan juga zalika untuk yang laki-laki, zalika untuk yang satu, ya, dan juga untuk yang berakal dan tidak berakal. Contohnya misalnya zalika talibun jadidun, itu adalah siswa baru, ya. Nah, itu adalah siswa baru untuk yang berakal, talib, ya, berakal. Untuk yang tidak berakal, contohnya zalika kitabun jadidun, itu adalah buku baru, ya. Ini untuk yang satu, ya, kitabun satu buku, talibun satu buku. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya jamak, kalau misalnya bukan mufrad tapi jamak. Nah, bagaimana jadinya? Maka untuk jamak, untuk yang berakal, lil aqil, di sini pakainya ulaika, ya, sudah kita pelajari kan, ulaika itu mereka, untuk yang berakal. Maka di sini pakainya berakal, ya, ulaika tullabun jududun. Nah, dari zalika berubah menjadi ulaika. Kenapa? Karena dia berakal, siswa. Adapun untuk yang tidak berakal seperti kitabun jika dia jamak menjadi kutubun, maka jamaknya memakai tilka. Nah, seperti itu, tilka kutubun jadi datun. Nah, seperti itu untuk yang jauh, aslinya sama dengan yang dekat. Baik. Maka dari itu di sini bisa di sini antuna lihat yang nomor 94, ya. Tugasnya untuk menggunakan zalika, tilka, dan ulaika di tempat yang sesuai. Contohnya misalnya Ustaz kita contohkan yang nomor 4. Yang nomor 4 sini, ya. Yang ini nomor 4 ini. Nomor 4 titik nuqtoh nujumun. Nujumun artinya bintang, ya. Dia dalam bentuk jamak. Maka pakainya apa? Ya. Apakah pakai zalika? Ya. Zalika itu untuk muzakkar. Betul, nujumun itu adalah muzakkar, ya. Najmun, nujumun, bentuk mufradnya adalah muzakkar. Tapi tidak sesuai, karena
zalika tidak sesuai ketika ada jamak, maka pakainya apa? Ulaika. Apakah pakainya ulaika? Ulaika nujumun? Tidak. Kenapa tidak? Karena ulaika hanya dipakai untuk yang berakal, adapun nujumun, bintang-bintang, tidak berakal. Jadi yang sesuai adalah apa? Tilka. Jadi jawaban nomor 4, tilka nujumun, ya. Begitu dengan selainnya, ya. Taib. Dari nomor 1 sampai halaman selanjutnya, yaitu halaman 95 sampai nomor 17. Nah, untuk lebih memahaminya, bisa Antuna lihat tabel yang ada di halaman 95 sini. Coba lihat tabelnya. Yang tabel nomor 1. Asma'ul isyarah lil qarib al-aqil. Kata tunjuk untuk yang dekat yang berakal. Nah, kata tunjuk yang dekat yang berakal berarti pakai hadza dan haulai. Untuk yang mufrad, ya, mufrad yang satu, makanya hadza talibun untuk yang laki-laki, hadhihi talibatun untuk yang perempuan. Adapun untuk jamak pakainya haula. Ini untuk yang berakal yang dekat, ya. Adapun yang kedua, asma al-isyarah lil ba'id al-aqil. Nama-nama kata tunjuk untuk yang jauh, untuk yang berakal. Untuk yang jauh yang berakal. Lihat, yang jauh pastinya pakai zalika sama tilka. Kalau zalika muzakarnya, laki-lakinya, tilka adalah perempuannya. Tapi untuk jamak mereka sama-sama menggunakan ulaika. Ulaika tullabun, ulaika talibatun. Nah, sekarang kita lihat tabel yang bawah. Tabel yang bawah ini semuanya ghairul aqil, ya. Semuanya adalah ghairul aqil, tidak berakal. Asmaul isyarah qarib. Nah, kata tunjuk untuk yang dekat yang tidak berakal. Nah, yang untuk yang mufrad, yang satuan itu pakai hadza dan hadhihi. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Sayyaratun muannats, ya. Sayyaratun muannats karena ada tak marbutah di antara salah satu tanda muannats. Untuk jamaknya maka memakai hadhihi. Hadhihi dari hadza baitun menjadi hadhihi buyutun karena jamak yang tidak berakal, ya. Hadhihi sayyaratun menjadi hadhihi sayyaratun. Nah, kemudian sama juga dengan lil ba'id untuk yang jauh yang tidak berakal. Maka untuk yang mufrad yang satu memakai zalika dan tilka. Zalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Adapun untuk yang jamaknya yang tidak berakal maka pakainya tilka. Lihat sini, zalika baitun yang mufrad muzakkar, kemudian menjadi tilka buyutun jamak muzakkar, dan juga tilka sayyaratun. Nah, semoga Antuna paham semua pelajaran dan materi hari ini. Jika ada yang belum dipahami maka bisa ditanyakan lewat Ustadz langsung, ya. Dan jangan lupa tugasnya tadi dikumpulkan melewati WhatsApp, ya. Dan juga insya Allah nanti ada mufrodat yang harus Antuna hafalkan dan disetorkan melewati voice note lewat WhatsApp. Paling terakhir adalah minggu depan sebelum ada pelajaran bahasa Arab lagi. Itu batas waktu terakhir menyetorkan voice note tasmi mufrodat, ya. Barang siapa yang tidak mengirimkan maka tidak mendapatkan nilainya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.